Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di pagi hari kita dengan limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita mampu untuk mengadakan atau kita mampu melaksanakan sholat subuh, sholat sunnah tahajud, dan pada pagi hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat iman, sehat uang, dan sehat segala-galanya, sehingga kita nanti bisa sampai selesai. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita sampai pada bab 70. Sebelum bab 70, kita dulu bab 69 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertakwa sekaligus orang-orang yang kaya. Innallaha yuhibbul abda at-taqi wal ghani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hambanya yang kaya dan yang bertakwa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan menyampaikan bahwa dia cinta pada orang tersebut. Maka malaikat Jibril juga disuruh mencintainya. Setelah itu malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, diumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai si A, mencintai orang tersebut. Setelah disampaikan kepada penduduk langit, maka penduduk bumi akan menerima semua penduduk bumi akan menerima orang tersebut. Itu keutamaan orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah diantaranya tadi saya sampaikan orang yang bertakwa sekaligus orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang kuat. Baik, pada bab ke-70 itu yang ada hanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kemudian ayat ini sebelumnya panjang, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Monggo Bu Wati dilanjut diterjemahkan dulu. Ustadz, siap Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksa. Wa ta'awanu, dan saling tolonglah kalian semua. Saling tolong menolonglah kalian semua.
Nah, di sini yang diajak berbicara adalah orang mukmin pada awalnya. Kita orang mukmin satu dengan yang lain disuruh oleh Allah untuk saling tolong menolong. Ya, tidak boleh kita ego. Kita menang sendiri, kita tidak boleh. Ya, tapi Allah menyuruh untuk tolong. Nah, otomatis kalau kita bisa menolong berarti kita adalah orang yang kuat. Kita orang yang kaya. Nah, bisa menolong kuat, mungkin bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain. Kalau kaya bisa memberikan infak kemanfaatan kepada orang lain. Bukankah kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, disinilah kemudian kita harus tolong-menolong satu dengan yang lain. Wa ta'awanu. Wa ta'awanu. Nah, ta'awun itu dalam bidang apa? Dalam bidang apa kita harus berta'awun, bersaling tolong-menolong alal birri, terhadap kebenaran. Nah, kebenaran itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ditolong. Ya, kebenaran itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ditolong. Kita membangun masjid. Membangun masjid itu sebuah kebenaran. Maka membutuhkan orang kaya. Butuh dananya, butuh tanahnya. Membutuhkan orang yang punya tenaga. Butuh tukangnya. Butuh semuanya butuh. Nah, itu ta'awun. Saling tolong-menolong. Kalau saling tolong-menolong, maka berdirilah sebuah masjid. Sholat. Nah, sholat itu juga begitu. Sholat harus ada saling tolong-menolong. Kita sholat harus menutup aurat. Ya, harus menutup aurat. Sehingga orang yang bisa bekerja di kain, di tekstil, dan lain sebagainya, maka dia membuat pakaian. Ya, pakaian yang menutup aurat. Nah, kalau bisa menutup aurat, maka bisa digunakan untuk sholat. Maka saling tolong-menolong di situ satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain. Sehingga terjadilah sholat itu bisa sempurna. Dan bisa sempurna itu karena saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain. Nah, wattaqwa. Dan dalam bidang ketakwaan. Takwa itu adalah amanu wa amilus sholihah. Amanu wa amilus sholihah. Jadi beramal soleh berdasarkan amanunya. Berdasarkan keimanannya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang baik, itu sudah diyakini bahwa itu adalah kebaikan. Ya. Sudah dipercaya bahwa yang kita kerjakan itu adalah baik. Sebelum kita mengerjakan itu adalah baik, butuh keilmuan. Jadi iman itu, amanu itu butuh keilmuan, dan amanu juga butuh dipraktekkan. Ya, nah, praktek itu butuh namanya iman. Sehingga ada sebuah hadis mengatakan orang yang beramal tanpa adanya ilmu, tanpa adanya iman, tidak ada gunanya. Meskipun kita amalnya banyak, ya, nyumbang masjid banyak, tapi kalau kita tidak ada iman, maka kata Allah, kita bagikan debu yang di atas batu licin, kemudian ada hujan deras. Maka amal kita hilang. Menjadi tidak berbekas. Nah, itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kebalikannya yang dilarang oleh Allah, wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong-menolong 'alal ismi wal udwan. 'Alal ismi wal udwan. Dalam bidang dosa. Ya, dalam bidang dosa.
Ada orang-orang minuman keras, ya, jangan dibantu. Ya, malah dibelikan minuman, dibelikan satu kerat, wah, ya, jangan. Itu namanya tolong menolong dalam bidang ketidakbaikan, dalam bidang dosa. Kita kemudian saumpama kita desainer atau penjahit, kemudian ada orang menjahitkan atau meminta untuk supaya pakaian yang membuka aurat. Nah, kita termasuk orang yang menolong dia. Maka jangan sampai menolong orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal udwan, dan juga jangan tolong menolong dalam permusuhan. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin, satu mukmin dengan mukmin yang lain itu saudara, maka kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Maka saudara dengan saudara yang lain saling tolong menolonglah. Maka kalau saudara kita sesama mukmin, kalau kita saling tolong menolongnya itu kuat, maka Rasulullah mengumpamakan sebagai bangunan. Bangunan itu kalau sudah berbentuk bangunan, maka akan kuat. Ya, kuat. Nah, kalau orang itu berpikir untuk menghantam, maka dia berpikir berapa kali dulu. Tapi kalau bangunan itu masih berbentuk bahan bangunan, maka orang akan mudah kita ada bahan bangunan, ada pasir, ada koral, lah bisa diporak-porandakan, bisa, ya, dipegang, dilempar, bisa. Tapi kalau berbentuk bahan bangunan, maka tidak bisa. Rasulullah juga mengumpamakan sebagaimana tubuh kita. Nah, tubuh kita itu kalau satunya merasa gatal, maka tangan kita ikut. Nah, giginya sakit, ya seluruh badannya ikut sakit. Nah, itulah yang namanya ikhwah. Nah, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Nah, ini berarti takut kepada Allah itu laksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan jauhi apa yang menjadi larangan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini menunjukkan karena hasil takwa dan hasil idwan, ya, hasilnya itu adalah masuk surga dan masuk neraka. Ternyata masuk surga dan masuk neraka itu tidak sendirian. Tidak sendirian. Masuk surga dan masuk neraka itu ternyata harus. Nah, di situ ada kalimat lahum adabun, ya, lahum adabun alim bima kanu yaktibun. Bentar, ada ini. Nah, kalimat walahum adzabun di dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat hum, walahum, dan untuk mereka. Mereka siapa? Yang saling tolong menolong. Adzabun, siksa. Nah, di dalam Al-Quran walahum adzabun itu ada sekitar 51 yang saya temukan. Di dalam kalimat walahum adzabun itu ada 51. Ya. Bagi mereka siksa itu ada 51. Dan walahum jannat, dan bagi mereka adalah surga itu ada 15. 15 tempat di dalam Al-Quran. Jadi masuk surga itu nggak bisa kita merasa paling benar. Itu nggak bisa. Ya.
sendirian kepingin masuk surga, nggak bisa. Kita kalau kepingin masuk surga, berarti harus saling tolong-menolong sama orang lain. Nggak bisa kita masuk sendiri. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, yang dimaksud ismin, dosa itu bentar, Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu adalah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah ya untuk dikerjakan. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, lah itulah yang namanya dosa, meninggalkan. Sedangkan kebaikan adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hadis Bukhari 2264. 2264. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madluman. Qalu ya Rasulullah, hadza tansuruhu madluman. Fa kaifa nansuruhu zaliman? Qala ta'khud fawqa yadayhi. Monggo diartikan dulu. Ya Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dan Humaid dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau aniaya dan yang didolimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang didolimi. Tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat dolim? Beliau bersabda, pegang tangannya agar tidak berbuat dolim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unsur akhaka, tolonglah oleh kalian akhaka, teman kalian. Unsur akhaka doliman au madluman, baik yang teman yang dolim atau teman yang didolimi. Teman yang dolim atau teman yang didolimi. Ternyata teman yang dolim butuh juga pertolongan, apalagi yang didolimi. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ada nansuruhu madluman. Kami ini menolong orang-orang yang didolimi. Wajar kami menolong orang-orang yang didolimi. Nah, bagaimana? Fakaifa nansuruhu dhaliman? Bagaimana kami menolong orang-orang yang dolim? Orang yang dolim kok ditolong. Maka qala ta'khud fawqa yadayhi. Ambil tangannya, ambil atas tangannya supaya berhenti. Orang yang dolim itu orang yang akan, bayangkan, orang yang akan masuk surga. Orang yang akan masuk neraka. Bagaimana kita menolong orang yang akan masuk neraka? Maka pegang tangannya. Jangan sampai dia masuk ke neraka. Ya. Jadi kalau ada orang dolim, itu adalah orang yang akan masuk ke neraka. Kalau kita menolong dia, maka pegang tangannya, jangan sampai masuk ke neraka. Nah, itu kata Rasulullah, pegang tangannya agar dia tidak berbuat dolim. Di hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bentar, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Monggo diartikan dulu. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Husaim,
telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik ia dolim maupun atau didolimi. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya maklum jika ia didolimi. Namun bagaimana saya menolong padahal ia dolim? Nabi menjawab, engkau mencegahnya atau menahannya dari kedoliman. Itulah cara menolongnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman. Unsur akhaka zaliman. Tolonglah oleh kalian saudara kalian zaliman yang zalim. Saudara kalian yang zalim tolonglah. Au madluman, begitu juga yang dizalimi. Jadi kedua-duanya butuh pertolongan. Baik yang mendolimi atau yang didolimi. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, unsurhu idan kana madluman. Ansuruhu idza kana madluman. Saya menolongnya apabila dia didolimi. Nah, itu wajar. Apabila didolimi, kemudian saya tolong, itu wajar. Afara'aita idza kana dzaliman. Bagaimana pendapat engkau jika orang yang mendolimi? Bagaimana saya bisa menolong orang yang mendolimi? Bagaimana pendapat engkau? Kaifa ansuruhu? Bagaimana caranya saya menolong orang yang dolim? Maka ola nakhjushu au namna. Kalian mencegahnya atau menahan. Ya, mencegahnya jangan sampai orang itu berbuat dolim atau menahan. Tahan, jangan sampai orang berbuat dolim. Minad dulmi, dari perbuatan dolim. Fa inna dzalika nansuruhu, lah begitulah caranya menolong orang yang dolim. Bagaimana cara menolong orang yang dolim? Adalah mencegah atau menahan dia supaya tidak berbuat dolim. Dia kalau mau masuk neraka, kita cegah supaya tidak masuk ke neraka, supaya tidak terjerumus ke neraka. Nah, orang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Orang yang suka menolong, orang yang kaya, orang yang kuasa, nah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Nah, monggo diartikan dulu. Ya, Ustaz. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Bila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau atau seandainya akan membukakan jalan bagi godaan setan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu, orang mukmin, minal qoi, dari golongan orang-orang yang kuat, khairun, itu lebih baik. Orang yang kuat lebih baik, orang yang lebih kuasa lebih baik,
orang yang lebih kaya, lebih baik. Jadi kalau mukmin kuat, mukmin kuasa, mukmin kaya, itu lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'min ad-dhaif, daripada mukmin yang lemah. Maka jadilah kita orang mukmin yang kuat. Jangan jadi orang mukmin yang lemah. Ya, berupaya untuk menjadi orang mukmin yang kuat. Tapi jangan kuat kemudian meninggalkan mukminnya. Jangan. Mukmin yang kuat. Ya, jangan kuat kemudian mukminnya ditinggalkan. Wa fi kulli khairin wa fi kulli khairin, dan setiap kebaikan, setiap sesuatu itu ada kebaikan. Baik yang lemah maupun yang kuat itu ada kebaikan. Dan orang yang kaya, orang yang kuat, kebaikannya lebih banyak. Akhris ala ma yanfa'uka. Ya. Jadi capailah dengan sungguh-sungguh, ikhris sungguh-sungguh ala ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat bagi. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan pakai lemah. Ya. Kerjakan dengan sekuat tenaga apa yang bermanfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan kepada Allah. Meskipun rasanya kuat itu menjadi kuat itu rasanya sulit, kerjakan dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan kepada Allah. Menjadi kaya rasanya sulit, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan minta pertolongan kepada Allah. Kata Allah begitu. Kata Rasulullah, wala ta'jus, dan janganlah kalian lemah. Janganlah kalian lemah. Kuat. Wa in asabaka syai'un, dan apabila menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya sesungguhnya saya berbuat begitu. Kullun fa'altu kada wa kada, seandainya saya berbuat begini dan begitu, maka saya tidak akan terjadi. Seumpama kita sudah berbuat maksimal untuk mencapai kebaikan, berbuat maksimal untuk mencapai menjadi orang yang kuat, ternyata kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai kita inginkan, maka janganlah mengatakan seandainya saya tidak berbuat begini, seandainya saya berbuat begini, seandainya, jangan mengatakan begitu. Jangan mengatakan kalimat seandainya. Kenapa? Kata Rasulullah, walakin qadarullah wa ma syaa fa'ala. Karena itu semua adalah takdir Allah. Jadi takdir Allah, yang namanya takdir Allah itu diawali dengan berusaha sekuat tenaga dan minta tolong kepada Allah. Saya ulang lagi. Ketentuan atau takdir, yang namanya takdir itu diawali usaha kuat dan doa yang kuat. Nah, kalau sudah usaha kuat, doa kuat, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah yang namanya takdir Allah. Wa ma sa'a fa'ala. Fa in lau taftahu ala amali syaitan. Dan sesungguhnya kalimat lau, kalimat seandainya, itu adalah taftahu amali syaitan, membuka pintu untuk setan. Jadi seakan-akan kalau kita mengatakan seandainya, itu setan membuka pintunya untuk kita. Kita buka pintu untuk setan. Maka jangan sampai kita mengatakan kalimat lau. Kalimat lau, seandainya saya begini, seandainya saya begitu. Nah, untuk selanjutnya, yang namanya baik dan buruk itu adalah cobaan.
Itu adalah cobaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berfirman dalam surat Al-Anbiya 35, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Monggo. Akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Artinya bahwa kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian. Diuji dengan musibah, ada kalanya diuji dengan kenikmatan, agar Allah bisa melihat mana di antaranya yang sabar dan yang tidak. Ya. Hatta na'lamul mujahidina minkum wassabirin. Sehingga kami betul-betul tahu siapa di antara kalian yang sabar dan yang tidak. Allah memberikan cobaan berupa keburukan dan kebaikan juga sebagai cobaan. Allah memberikan cobaan berupa kesengsaraan dan kemakmuran juga sebagai cobaan. Sehat dan sakit. Ada yang hari ini diberikan sehat, ada yang hari ini diberikan sakit. Itu tidak lain Allah ingin tahu. Ya, ingin tahu sejauh mana kesabaran manusia. Sejauh mana kesabaran kita terhadap cobaan Allah. Maka sakit pun juga berpahala kalau kita sabar. Sehat pun juga berpahala kalau kita sabar. Hatta na'lamul mujahidina minkum wassabirin. Nah, kalau sakit, kalau kita dikasih musibah, ya, berupa kejelekan, itu juga ladang pahala bagi kita. Karena di situ lesan kita banyak berpikir kepada Allah. Kita selalu ingat kepada Allah. Selalu kita beristighfar lesan. Juga sebagai ladang pahala. Diberikan ujian berupa kekayaan dan miskin. Juga ujian halal dan haram. Taat dan durhaka. Serta petunjuk dan kesesatan. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah masuk surga, tidak mungkin sendirian. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian di bab 70-nya, tadi bab ke 70-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 71, bab 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali. Maaf, Imam Nawawi dalam kitabnya mengawali dengan kalimat waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Monggo. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Waqfid, rendahkanlah. Ya. Yang disuruh merendahkan bukan orang yang rendah. Yang disuruh merendahkan itu orang yang punya sayap. Ya, orang yang punya sayap yang bisa terbang tinggi. Itu yang disuruh merendahkan. Dan orang yang punya sayap itu siapa? Orang yang punya kuasa, orang yang punya uang, orang yang punya, pokoknya dia punya kelebihan-kelebihan. Punya kelebihan dari Allah. Maka rendahkanlah sayap. Nah, sayap kita macam-macam, ya. Ada yang punya sayap ilmu. Dengan ilmunya kadang-kadang dia merasa terbang tinggi. Nah, dengan uangnya dia bisa terbang tinggi. Dengan kekuasaannya dia terbang tinggi. Tapi kata Allah, waqfid, rendahkan. Meskipun kamu punya sayap seperti burung elang yang bisa terbang tinggi, tapi perintahnya adalah waqfid janahaka liman tabi'aka. Untuk siapa?
Rendahkan untuk siapa? Liman tabi'aka, kepada orang yang mengikutimu. Bisa juga pembantumu, bisa juga karyawanmu, bisa juga ya siapa yang mengikuti dari orang-orang mukmin. Maka waqfid janahan. Jadi rendahkan sayapmu. Baik, kita lanjut. Nah, kenapa kita tidak boleh mengepakkan sayap kita, meninggikan sayap kita? Maka manusia itu diciptakan oleh Allah dari satu dengan yang lainnya sama saja. Satu dengan yang lainnya sama saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Monggo bisa diartikan. Surat berapa, Ustaz? Quran surat 86 ayat 5 sampai 7. 86 ini, Ustaz. At-Tariq. Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Kok di situ? 86, Ustaz. Surat 86. Ayat 5 sampai 7. Oh, iya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah. Sudah. Kemudian disiapkan surat keempat ayat 26. Ayat 28. Surat keempat ayat 28 disiapkan. Wal yandurul insanu ila mimma khuliq. Hendaklah manusia, siapapun manusia, apapun kedudukannya, berapapun kekayaannya, maka hendaklah memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Nah, diciptakan itu sama semua, baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang berkuasa, baik yang berilmu, ulama dan lain sebagainya. Itu kejadiannya, asal kejadiannya sama. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari sulbi, ya, dari punggung dan tulang dada. Kalau sudah di situ, maka keluar. Nah, itu yang asal kejadian manusia, berupa makhluk yang hina, berupa berupa air yang keluar itu air mani. Nah, itulah asal kejadian manusia. Manusia seharusnya memperhatikan dari mana asal kejadiannya, supaya tidak terlalu tinggi mengepakkan sayapnya. Kemudian surat keempat, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ayat 28. Monggo. Hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, yuridullah ayyukhaffifa ankum, untuk memberikan keringanan. Karena wa khuliqal insan, pada dasarnya manusia diciptakan dha'ifa, lemah. Lemah itu manusia tidak akan bisa melaksanakan apa yang diinginkan kecuali dengan bantuan orang lain. Ya. Jika Anda orang kaya,
Jika Anda penguasa, maka Anda tidak mungkin mencuci bajunya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri, setrika sendiri, itu tidak mungkin. Masih membutuhkan orang lain. Sehingga ada orang yang butuh uang dan ada orang yang butuh tenaga. Harus ada kerjasama, harus ada ta'awun, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, begitu, maka jangan kemudian sombong. Ya, jangan kemudian sombong. Sadarilah bahwa kita itu lemah. Nah, bagaimana kalau lemah? Ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta. Nah, doa itu minta bantuan. Nah, minta bantuan kepada orang lain. Yang kaya butuh bantuan kepada orang miskin. Yang kaya punya uang, yang miskin punya tenaga. Begitu. Yang punya ilmu, ya, ya. Ada juga yang membutuhkan ilmunya. Nah, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka kalau sudah begitu, kita harus berta'awun, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, di dalam surat 17 ayat 37. Monggo diartikan surat 17 ayat 37. Isra 17 ayat 37. Oke. Siap, Ustadz. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Wala tamsi, dan janganlah kalian berjalan fil ardi, di atas bumi, marahan, dengan congkak. Ya. Jangan berjalan di atas bumi dengan congkak. Jangan berjalan di atas bumi dengan sombong. Bukankah kekuasaanmu itu pemberian Allah? Bukankah kekayaanmu yang kamu miliki juga pemberian Allah? Bukankah kekuatan yang kamu miliki juga pemberian Allah? Maka wala tamshi fil ardi maruha. Jangan kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Karena bagaimanapun kamu, innaka lan takhruqal ardi. Engkau tidak akan dapat menembus bumi. Jangankan menembus bumi. Ya, jangankan menembus bumi. Dalam rumah kita, itu kadang-kadang masih ada bumi yang tidak pernah kita injak. Apalagi dalam seluas bumi. Maka kita tidak akan mampu. Walan tablughal jibala tula. Dan kalian tidak akan sampai sebesar gunung. Sekuat apapun, sebanyak apapun makanan yang masuk dalam diri kita, kita tidak akan sekuat gunung, sebesar gunung, tidak. Bahkan kalau kita ini kadang-kadang bertambah banyak makan, tambah gemuk, ya kita tambah susah. Ya, tambah susah. Walan tablughal jibala. Kita tidak akan sampai. Kemudian di dalam surat yang ke-31 ayat 18. 31 ayat 18. Monggo. Surat 31 ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
Wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu kepada manusia. Ya, kenapa? Karena kesombonganmu. Ya, karena kesombonganmu. Kenapa bisa sombong? Kalau setan itu, iblis itu kenapa sombong? Karena dia merasa lebih hebat. Karena merasa lebih hebat itu, nah, dia menjadi sombong. Merasa lebih kaya, dia menjadi sombong. Merasa lebih kuat, dia menjadi sombong. Merasa lebih kuasa, dia menjadi sombong. Nah, maka wala tamsi fil ardi maroha. Maka janganlah berjalan di atas bumi dengan congkak. Ya. Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di atas bumi dengan congkak. Jangan memalingkan muka dan jangan berjalan di atas bumi dengan congkak. Ini, ya, jangan memalingkan muka kepada orang lain dan jangan berjalan berjalan di atas bumi dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu. Nah, pada ayat yang lain ini khusus pada orang mukmin. Khusus pada orang mukmin malah. Di surat Al-Hujurat 49 ayat 11. Surat 49 ayat 11. Surat 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum olok kaum yang lain. Kok suaranya nyambung putus gitu Pak Bu ya? Karena jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik daripada mereka yang olok-olok. Dan jangan iya berarti putus masih Ustaz. Ya. 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 Halo. Di tempat yang lain juga putus-putus ya? Putus-putus Ustaz, putus-putus. Saya bacakan aja langsung. Bantu Pak Andi itu ada Pak Andi. Ya, monggo. Surat berapa Ustaz? Surat belum 49 ayat 11. 49 ayat 11. Iya, Ustaz. Bentar. Ulangi lagi kalau gitu. Oke, ada 49 ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Terus Ustaz ya. Nggih, leres Pak Andi. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah memanggil khusus pada orang yang beriman. Dikasih peringatan oleh Allah. La yaskhar qaumun. Janganlah kamu merendahkan kaum yang lain. Jadi, jangan kamu merendahkan kaum yang lain. Kata Allah, asa ayyakunu khairum minhum. Siapa tahu orang yang kamu rendahkan itu ternyata lebih baik daripada kamu sendiri. Ya, orang yang kamu rendahkan itu ternyata lebih baik daripada kamu sendiri. Maka jangan suka merendahkan. Jangan suka mengatakan goblok. Nah, itu baru-baru ini ada gitu ya. Ya, dikatakan goblok ya hanya jangan. Siapa tahu bahwa dia itu ternyata lebih baik dari yang mengatakan. Bukankah kalau kita menuding seseorang, itu satu menunjuk kepada orang yang lain, tapi yang tiga itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Ya, begitu juga wala nisaun disebutkan oleh Allah khusus wala nisaun, dan jangan wanita ya min nisain menjelekan wanita yang lain. Karena yang paling banyak itu ya wanita itu. Orang yang bajunya nggak cocok dengan warna kerudungnya juga dirasani. Nah, orang yang pakai apa juga ada. Ya memang wanita begitu. Ya. Padahal belum tentu dia lebih baik. Maka kata Allah, jangan direndahkan. Asa ayyakunna khairum minhum. Nah, biasanya kita memandang ya tidak level. Ya tidak level. Ngomong ambek DE gak level. Gak level kita. Nah, jangan sampai mengatakan kepada orang lain bahwa dia tidak levelnya. Ya, tidak selevel dengan kita. Nah, hati-hati. Tasnya baru aja mengatakan alah gak level dan lain sebagainya. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mengolok-olok ya, pada dirimu sendiri, mencela ya pada dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang tidak sesuai, panggilan yang buruk. Ada orang gemuk dipanggil gembrot, ya, gembrot. Nah, ada orang kurus dipanggil merit. Ya, pokoknya kalau dia merasa tinggi, apapun yang ada bisa saja. Panggilannya itu bisa saja, ada saja. Nggak tahu, setan itu ada saja membuat istilah. Maka bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek panggilan, fasik sesudah iman adalah menyebut nama. Ya, jelek sudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, yang melaksanakan itu kemudian tidak tobat,
faulaika humudz dzalimun, dan mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang zalim itu digolongkan kepada orang-orang yang kafir, dan orang-orang yang kafir itu digolongkan atau dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang kafir. Nah, maka perintahnya yang harus dikerjakan setelah larangan-larangannya, perintahnya waqfid janahaka minadh-dhulli. Nah, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Maka janganlah kalian atau rendahkanlah oleh kalian janahaka, sayap kalian, liman terhadap orang-orang tabi'aka yang mengikuti kalian, minal mu'minin, terutama pada orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin mengikuti kalian, kalian punya karyawan mukmin, punya karyawan atau punya pembantu mukmin, pembantu muslim, jangan kalian merasa tinggi, mengepakkan atau meninggikan saya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya cukupkan sampai sekian. Monggo ada yang ditanyakan, kami persilakan. Saya kembalikan kepada Pak Alwi.